Ya memang sih negaranya itu tidak bisa dibandingkan dengan luasnya Singapura ya kan, karena emang kecil banget. Nah namun pernah mirip seperti Singapura, yaitu sama-sama pernah menjadi negara kaya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal membahas tentang sebuah negara yang mungkin di antara kalian ada yang belum pernah mendengar nama negara ini geng. Yaitu sebuah negara yang bernama Nauru. Kenapa gue tertarik membahas negara yang satu ini? Karena negara ini adalah sebuah negara kecil yang masuk ke dalam daftar negara terkecil di dunia. Tapi bukan cuma itu yang menjadikan negara ini itu menarik untuk dibahas. Nah tapi ada hal lain nih, yaitu sebagai sebuah negara, Nauru ini memiliki sejarah yang begitu panjang dan cukup membuat kita tuh kayak nggak habis pikir gitu tentang sejarah dari negara Nauru ini. Karena pada zaman dulu ya, selain ini negara jadi negara kecil nih, ya kalau kita bicara negara kecil kayaknya ya Singapura juga kecil gitu ya. Singapura nggak gede-gede banget. Ini persis mirip kayak Singapura lah, tapi versi zaman dulunya. Jadi Nauru ini adalah negara kecil dan pernah menjadi negara terkaya di dunia. Mirip kan sama Singapura ya. Singapura tuh salah satu negara kaya loh, kecil tapi kaya. Nah Nauru ini juga sama, kecil tapi kaya. Tapi ini dulu. Nah itu semua disebabkan karena negara ini dulunya memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa fosfat. Nah hanya saja seiring berjalannya waktu, Nauru ini justru sudah tidak sejahtera lagi, tidak menjadi negara kaya lagi seperti dulu karena cadangan fosfat yang ada di sana terus-menerus dieksploitasi sehingga semakin lama sumber dayanya semakin sedikit. Dan bukannya mencari solusi untuk bisa memulihkan kondisi negaranya yang sudah mengalami kemiskinan, malah eksploitasi di sana semakin marak dilakukan dan nggak ada rencana untuk menanggulangi hal tersebut oleh pemerintah mereka untuk jangka panjangnya. Akhirnya, aktivitas pengerukan fosfat ini juga tentu membuat kualitas tanah menjadi rusak dan tidak subur lagi. Nah, Nauru yang di saat itu masih aja belum lepas dari kemiskinan, akhirnya membuat masyarakat di sana menjadi terjebak dan membuat Nauru menjadi negara yang bergantung kepada bantuan dari negara lain. Lama-kelamaan, dari negara yang paling kaya di dunia, sekarang mereka justru termasuk ke dalam negara miskin di dunia. Nah kali ini kita bakal ngebahas nih sejarah dari Nauru ini dan bagaimana perjalanan mereka akhirnya kandas menjadi negara miskin. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Sebelum kita bahas permasalahan yang ada di sana dan bagaimana sejarah mereka bisa jadi terkaya sampai jadi termiskin, kita bahas dulu kondisi geografis dari negara Nauru ini, geng. Jadi secara resmi nih geng, negara ini memiliki nama Republik Nauru. Negara ini merupakan sebuah negara kepulauan dan negara yang kecil dan berada di kawasan Mikronesia, bagian dari wilayah Oseania di Pasifik Tengah yang jaraknya sekitar 25 mil atau 40 km dari selatan Khatulistiwa. Terus pulau ini terletak 800 mil atau 1300 km di timur laut Monaco. Pulau terdekat dari Nauru adalah Pulau Banaba yang menjadi bagian dari negara kepulauan yaitu Kiribati yang berada sekitar 200 mil atau 300 km di sebelah timur Nauru. Nauru ini memiliki luas sebesar 21 km persegi yang membuat dia menjadi negara ketiga terkecil di dunia setelah Vatikan. Ya memang sih negaranya itu tidak bisa dibandingkan dengan luasnya Singapura ya kan, karena emang kecil banget. Nah namun pernah mirip seperti Singapura, yaitu sama-sama pernah menjadi negara kaya. Lalu sebagian besar penduduk yang ada di Nauru itu adalah penduduk asli. Namun ada beberapa penduduk lainnya yang menjadi pendatang, yaitu dari Kiribati, dari Australia dan Selandia Baru, serta Cina dan dari Tuvalu. Nah itu orang-orang pendatang yang tinggal di Nauru. Kalau dilihat dari persentase populasi penduduk yang diambil pada tahun 2011, penduduk asli Nauru itu mencapai 94%. Sisanya adalah orang-orang pendatang yang dari negara seperti yang udah gue sebutkan tadi. Lalu kalau dalam kategori umur, berdasarkan
berdasarkan data yang diperoleh dari Britannica pada tahun 2019, ada sebanyak 37% penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan 28%-nya itu berusia antara 15 sampai 29 tahun. 25%-nya berusia antara 30 sampai 49 tahun dan 10%-nya untuk yang berumur 50 tahun ke atas. Nah, untuk agama mereka itu ada sebanyak 35,7% adalah kongregasional. Nah, kalau gue baca nih ya, kongregasional ini adalah sebuah pemerintahan gereja lokal dan bukan merupakan bagian dari gereja regional atau gereja nasional. Nah, ini koreksi gue kalau gue salah nih, geng. Terus sebanyak 33% itu merupakan penganut dari Katolik Roma, 24,7%-nya itu merupakan penganut Kristen Protestan, dan sebanyak 6,6%-nya itu merupakan penganut agama lain seperti agama orang Cina lokal dan agama-agama lainnya. Nah, itu secara singkat kondisi geografis dari negara Nauru ini. Nah, sebelumnya kita kan udah membahas nih mengenai penemuan fosfat di negara Nauru yang membuat negara ini menjadi kaya raya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sejarah penemuan fosfat tersebut. Jadi geng, ketika kita membahas mengenai fosfat yang ditemukan di Nauru ini, yaitu tidak terlepas dari sejarah dari negara ini sendiri. Jadi, untuk pembahasannya biar nggak lompat-lompat gitu ya, gue juga bakal sekalian membahas tentang sejarah negara Nauru ini sendiri. Jadi kalau dari informasi yang gue dapat ya, dari Britannica, memang asal-usul dari penduduk pertama Nauru dan kapan mereka tiba di pulau tersebut masih belum diketahui. Tapi singkat ceritanya, pada awal abad ke-18, orang Eropa datang ke Nauru dan masyarakat Nauru ini di sana sudah memiliki 12 kelompok yang masing-masing memiliki kepala sukunya. Nah, ini mirip-mirip ya, kayak Amerika, kayak Australia, dan banyak negara lain. Biasanya penjajah pertama yang datang itu adalah Eropa gitu. Bangsa kulit putih datang dan mereka mengklaim tanah tersebut. Nah, ini menurut sejarah yang dikatakan atau diceritakan oleh orang Eropa kulit putih, ketika mereka datang menjajah tanah Nauru, di sana ternyata udah ada kehidupan yang mana sudah ada 12 kelompok yang masing-masing sukunya diketuai oleh kepala suku. Diketahui kalau di saat itu pihak Eropa yang datang ke sana adalah pihak Inggris, yang mana pertama kali menginjak kaki di Nauru pada tahun 1798. Namun kontak terhadap orang Eropa secara luas itu tidak berlangsung dengan cepat sampai pada tahun 1830-an ketika industri perburuan paus itu meluas ke wilayah Mikronesia Timur. Nah, jadi orang-orang Inggris ini mencari ikan, yaitu ikan paus, diburu sampailah mereka ke daerah lautan Nauru. Dan di saat itu, Nauru dijadikan sebagai pelabuhan bagi kapal-kapal untuk singgah yang mencari persediaan makanan dan air. Dan gak lama setelah itu mulai datang nih penjelajah Eropa yang dengan khusus menjelajah di Nauru sendiri. Dan mereka mulai menetap di Nauru dengan membawa barang-barang asing bagi penduduk setempat seperti alkohol, senjata api, termasuk dengan datangnya penyakit baru yang dibawa oleh orang-orang Eropa di saat itu. Jadi orang Nauru ini hidupnya di zaman itu tuh masih dengan alam, masih menanam, berkebun, nelayan, ya berburu gitu ya. Nah, tiba-tiba datang orang Eropa, mereka bawa hal-hal yang lebih modern. Minuman alkohol, senjata api, termasuk juga penyakit yang dibawa oleh orang Eropa ini. Nah, terus geng, singkat ceritanya, konflik antar suku yang menguasai wilayah tertentu di Nauru tiba-tiba saja meningkat pada tahun 1880-an. Hal ini diperparah lagi dengan kedatangan pedagang dari Jerman yang memiliki kepentingan di Nauru dan mendorong agar pemerintah Jerman bisa menjadikan Nauru sebagai bagian dari kekuasaan negara mereka, yaitu Jerman yang ada di Kepulauan Marshall. Nah, oleh karena itu, pada akhir tahun 1888, Nauru secara resmi menjadi bagian dari Jerman setelah dijajah oleh Jerman. Jadi dicaplok gitu aja. Bisa kalian bayangkan tuh geng ya, sebuah daerah atau sebuah negara yang hidupnya damai tentram tiba-tiba dicaplok oleh bangsa Eropa. Yang di saat itu ya awalnya Inggris dulu, terus tiba-tiba datang Jerman. Dan Jermanlah yang mencaplok daerah Nauru ini menjadi bagian dari negara mereka. Terus geng, karena sudah menjadi bagian dari Jerman, pemerintah Jerman akhirnya menduduki negara tersebut dengan mendatangkan para misionaris ke sana. Kedatangan Jerman ini akhirnya berhasil mengakhiri konflik antar suku di
daerah tersebut. Nah, apakah kedatangan misionaris terus juga kedatangan Jerman ini yang membuat konflik antar suku tersebut adalah kabar baik? Ya, tentu jawabannya enggak, karena konflik antar suku yang ada di Nauru itu adalah sebuah konflik yang alamiah gitu. Memang cara mereka hidup seperti itu, karena mereka antar suku saling berperang, saling memanah gitu kan, saling berburu. Nah, itu udah biasa. Nah, datanglah bangsa Eropa sebagai pahlawan kesiangan di saat itu yang tujuannya ya supaya mereka bisa menguasai Pulau Nauru tersebut. Nah, singkat ceritanya, pada tahun 1906, sebuah perusahaan asal Inggris yang bernama Pacific Phosphate Company membuat sebuah perjanjian dengan pemerintah Jerman untuk bisa menambang fosfat di Nauru. Jadi ceritanya, ketika bangsa Eropa datang ke Nauru ini, mereka berhasil menemukan adanya kandungan fosfat di tanah tersebut. Akhirnya, setelah dibuat perjanjian, fosfat pun kemudian ditambang. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1907. Dan selama beberapa tahun ke depan, fosfat menjadi salah satu sumber daya utama dan satu-satunya komoditi ekspor Nauru, sehingga bisa dikatakan kalau fosfat menjadi sumber perekonomian terbesar bagi negara tersebut. Kualitas dari fosfatnya juga nggak main-main, geng, karena fosfat yang diambil dari Nauru ini merupakan fosfat terbaik di dunia. Dan karena penemuan fosfat inilah, lapangan kerja yang besar pun terbuka karena membutuhkan banyak tenaga kerja untuk bisa melakukan penambangan fosfat di sana. Tapi tetap aja, yang melakukan penambangan ya orang luar. Masyarakat Naurunya sendiri ya belum tentu. Dan singkat cerita, terjadilah Perang Dunia Pertama setelah negara Nauru ini menjadi berkembang pesat akibat fosfatnya. Dan momen itu ternyata membuat pasukan dari Australia datang untuk menduduki Nauru dan mengusir sebagian besar warga negara Jerman yang ada di sana. Ya karena mereka aji mumpung lagi perang, sekalian aja lawan mereka diusir. Lalu geng, berlanjut setelahnya, Nauru menjadi wilayah mandat bagi Liga Bangsa-Bangsa. Nah, dan mandat ini sendiri adalah sebuah kewenangan yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada negara anggota yang memerintah negara bekas koloni Jerman atau Turki, geng. Nah, karena sebelumnya Nauru ini adalah negara yang pernah dikuasai oleh Jerman, makanya Nauru ini menjadi wilayah mandat. Dan oleh karena itu, yang akhirnya bisa memerintah di Nauru itu ada 3 negara yang ditunjuk oleh Liga Bangsa-Bangsa, yaitu Australia, Inggris, dan Selandia Baru atau New Zealand. Nah, tapi walaupun begitu, sebenarnya administrasinya hanya dipegang oleh negara Australia. Dan perpindahan kekuasaan ini pada akhirnya juga berdampak pada industri fosfat itu sendiri dengan mengalihkan industri fosfat ke Komisi Fosfat Inggris atau British Phosphate Commission, yaitu sebuah perusahaan gabungan antara 3 negara tadi, Australia, Inggris, dan juga New Zealand. Jadi udah nggak ada lagi tuh Jerman berkuasa di sana. Udah dikuasai oleh 3 negara yang menjadi koloni Inggris ini. Is a vital factor in the economics of the phosphate industry. Terus geng, singkat ceritanya lagi, akhirnya tibalah Perang Dunia Kedua. Dan hal ini membuat pasukan Jepang di saat itu datang ke Nauru. Karena seperti yang kita tahu ya, Jepang kan gila banget, salah satu penjajah yang ambisius ingin menguasai dunia. Nah, mereka datang ke Nauru pada bulan Agustus tahun 1942. Setahun kemudian, tiba-tiba ada sebanyak 1.200 warga Nauru yang dibawa ke Kepulauan Truk yang sekarang sudah berganti nama menjadi Kepulauan Chuuk. Nah, mereka dibawa ke sana untuk bekerja sebagai pekerja paksa di pangkalan militer Jepang yang ada di sana. Dan karena kedatangan Jepang inilah sempat menghentikan penambangan fosfat yang ada di sana, geng. Pada bulan September tahun 1945, pasukan Australia kembali bisa menguasai Nauru dari Jepang. Karena seperti yang kita tahu, 1945 Jepang sudah mulai dibombardir. Dan di tanggal 31 Januari 1946 ada sebanyak 737 orang Nauru yang sebelumnya diungsikan atau dipindahkan oleh Jepang ke Kepulauan Truk akhirnya berhasil dipulangkan lagi ke tanah mereka ke Nauru. Nah, pada bulan November tahun 1947, Nauru akhirnya menjadi sebuah negara perwalian dari PBB. Negara perwalian ini kurang lebih sama seperti wilayah mandat dari Liga Bangsa-Bangsa tadi. Dan Australia juga dibantu oleh Selandia Baru dan Inggris, ketiga negara tersebut yang sebelumnya sudah menguasai Nauru. Dan urusan administrasi itu masih dipegang oleh Australia di negara Nauru ini. Nah, Nauru di saat itu terus berkembang, geng. Dibantu oleh Australia, Inggris, dan New Zealand atau Selandia Baru. Nauru berkembang pesat pada tahun 1950-an dan pada awal tahun 1960-an, Nauru akhirnya memiliki pemerintahan sendiri dan mendapatkan kemerdekaan politik serta kepemilikan industri fosfat.
Nah, singkat cerita, di bulan Oktober tahun 1967 dibuatlah sebuah perjanjian yang memberikan kemerdekaan bagi Nauru dan berlanjut pada tanggal 31 Januari tahun 1968, tepat 22 tahun setelah kembalinya warga Nauru dari Kepulauan Truk, akhirnya dijadikanlah sebagai hari kemerdekaan bagi Republik Nauru. Nah, jadi 31 Januari 1968 adalah hari kemerdekaan mereka. Lalu geng, karena Nauru yang sudah merdeka ini akhirnya membuat negara tersebut bisa dengan leluasa mengelola fosfat milik mereka sendiri, dan dengan cepat perekonomian di Nauru itu menjadi berkembang banget geng, terutama pada tahun 1980-an. Nah, bahkan dengan kekayaan fosfat di negara tersebut menjadikan Nauru menjadi salah satu negara terkaya di dunia kalau dihitung berdasarkan produk domestik bruto per kapitanya. Nah, jadi kalau selama ini yang kita tahu negara kaya itu kayak Abu Dhabi, UAE, terus ada Qatar gitu ya, Bahrain dan lain-lain. Nah, ternyata Nauru dulunya pernah masuk ke dalam barisan negara kaya tersebut. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan mengenai sumber daya fosfat yang akhirnya dieksploitasi di Nauru dan membuat Nauru tiba-tiba ambruk menjadi negara miskin. Jadi geng, penambangan fosfat yang terus-menerus dilakukan, mulai dari masa dikuasai oleh Inggris sampai akhirnya dikuasai oleh Australia, itu membuat Nauru menjadi sebuah negara kecil yang sangat kaya. Di tahun 1975 aja nih geng, uang royalti untuk fosfat yang ada di negara tersebut bernilai sampai 1 miliar dolar Australia, yang kalau dikonversi berdasarkan kurs sekarang, itu jumlahnya mencapai 10,3 triliun. Dan yang menjadikan negara tersebut memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kedua setelah Arab Saudi. Nah, kayak yang gue bilang tadi, mereka ini hampir sejajar sama Arab. To such a degree that they are now richer than the Kuwaitis or the Americans. Nah, tapi yang bikin miris nih geng, dengan kekayaan yang sangat melimpah di negara tersebut, tapi sebagian besar masyarakat Nauru nggak hidup di dalam kemewahan. Pemerintah Nauru juga tidak mengenakan pajak pendapatan, tidak menyediakan pendidikan dan perawatan yang layak serta gratis. Justru, keuntungan yang dihasilkan dari fosfat itu malah digunakan oleh pemerintahnya untuk beli kapal pesiar mewah, pesawat terbang, dan membangun hotel-hotel yang ada di luar negeri. Jadi, kalau dibilang korupsi, ya korupsi, tapi bisa dibilang tuh korupsinya dijadikan dalam bentuk aset oleh pemerintahnya. Nah, sementara fasilitas kesehatan dan pendidikan di negara mereka malah nggak dibangun oleh pemerintahnya. Karena menurut mereka kayak itu nggak penting. Yang penting mereka bisa dapat hasil kekayaan dari fosfat, terus langsung berinvestasi aja gitu. Nggak mikirin investasi isi kepala dari rakyatnya, jadi nggak dibikin pinter. Terus para pejabat dan politisinya juga sering menyewa pesawat untuk bisa berbelanja dan liburan di luar negeri, jadi dipakai untuk foya-foya. Dan ditambah juga mereka mengoleksi mobil sport mewah. Dan ada seorang kepala polisi yang mengimpor Lamborghini untuk alasan sepele banget, saking banyaknya uang di saat itu. Tahu nggak nih geng? Jadi si kepala polisi ini badannya agak besar, jadi kalau duduk di kursi belakang takut kejepit katanya. Yang mana artinya dia harus membeli mobil yang bisa dia setirin sendiri. Ya dia belilah Lamborghini. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Lamborghini bukan yang lebih sempit gitu. Kacau banget. Dan berarti kita bisa lihat sebanyak itu uang di negara tersebut sampai-sampai bisa membeli barang mewah untuk alasan yang sepele. Tetapi sayangnya hanya bisa dinikmati oleh para petinggi atau orang-orang atasnya doang. Negara ini menempati posisi teratas sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Nah, lalu setelah itu Nauru pun merdeka, dan Nauru berusaha untuk mencari kompensasi kepada Australia, Selandia Baru dan Inggris karena kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan fosfat yang mereka kelola selama berkuasa di Nauru. Sebagai administrator, Australia tentu mengetahui kalau aktivitas pertambangan yang mereka lakukan itu nantinya akan menghancurkan Nauru gitu kan, selama mereka berkuasa dulu. Nah, di awal tahun 1960-an Australia mengusulkan untuk memberikan tempat tinggal bagi penduduk Nauru di Australia dan memberikan kewarganegaraan serta memiliki pemerintahan sendiri di pulau yang namanya Pulau Kurtis yang terletak di lepas pantai Queensland pada tahun 1963. Jadi intinya tuh Australia udah berbaik hati lah. Mereka udah tahu ya kalau misalkan nih, oke, gue dulu ngambil hasil alam lu dan bahkan gue ngasih royalti buat lu, ya kan, kita sama-sama untung, sama-sama enak. Tapi kan akibatnya ya negara lu jadi rusak, pulau di negara lu jadi hancur. Oke, baiklah gitu kata Australia, gue kasih lu kesempatan buat jadi warga negara gue, jadi warga negara Australia, dan bahkan gue kasih satu pulau yang namanya Pulau Kurtis. Kartis apa Kurtis gitu, tulisannya Curtis gitu ya. Dan itu apa ya, sebuah hak spesial lah, dan bahkan mereka boleh mendirikan negara di sana. Nah, pada awalnya Nauru nggak langsung ambil kesempatan itu.
gitu. Mereka cuman oke, iya aja gitu. Karena posisinya Nauru di saat itu masih banyak uang, ya kan? Masih harta kekayaan dari fosfatnya masih ada. Jadi landai. Sayangnya nih, setelah Nauru merdeka dan berdiri sendiri, tiba-tiba Australia malah ingkar janji. Mereka tidak mau mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi terhadap Nauru. Dan di saat itu, Nauru terus menagih kompensasi tersebut sampai berpuluh-puluh tahun. Dan sampai pada akhirnya, di tahun 1989, Nauru memutuskan untuk membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional. Dan Australia kemudian berpikir, kalau Nauru membawa ini ke jalur hukum internasional, Australia akan kalah dan justru akan mendapatkan kerugian yang besar sebab Nauru memiliki alasan yang kuat untuk menggugat mereka. Nah, oleh karena itu, Australia pun memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini di luar pengadilan dengan membayar uang sebesar 57 juta dolar Australia atau setara dengan 588,7 miliar rupiah pada tahun 1994 dan selanjutnya sejumlah 50 juta dolar Australia atau setara dengan 516,4 miliar rupiah selama 20 tahun berikutnya. Nah, dan gak cuma Australia aja geng, Inggris, Selandia Baru pada akhirnya memberikan 12 juta dolar Australia yang setara dengan 123,9 miliar rupiah untuk meringankan beban pembayaran Australia kepada Nauru. Yang kalau dilihat dari segi hukum, Nauru dinilai menang dalam permasalahan ini. Tapi kalau dilihat dari kerusakan yang terjadi di Nauru karena penambangan fosfat, kompensasi yang diberikan itu kayaknya terlalu sedikit. Tapi buat ya Nauru di saat itu fresh money gitu, express gitu kan, cepet duitnya. Ya kenapa enggak? Nah, jadi memang permasalahannya cukup kompleks geng. Di internal Nauru sendiri, keuntungannya nggak dibagi secara merata kepada rakyat dan hanya dinikmati oleh pemerintah dan pejabatnya. Sementara kompensasi yang diberikan oleh ketiga negara tersebut juga nggak berhasil menyelesaikan kondisi negara itu yang sudah rusak. Yang menanggung kerusakannya siapa? Ya masyarakat. Pemerintahnya ya dapat suap terus dari Australia, Inggris, dan New Zealand atau Selandia Baru. Dan dikarenakan fosfat ini adalah sebuah sumber daya yang akan habis nantinya, dikarenakan terus-menerus dieksploitasi, otomatis persediaan fosfat di sana juga akan habis. Padahal fosfat sendiri menjadi komoditas utama dan sumber pendapatan bagi Nauru yang nantinya akan mengancam stabilitas ekonomi negara tersebut. Akhirnya, sebelum persediaan fosfat habis, pemerintah Nauru mencoba untuk mengalihkan sumber pendapatan ekonomi mereka dengan membuat perbankan lepas pantai. Wah, apalagi nih? Nah, perbankan lepas pantai ini kurang lebih seperti bank pada umumnya, hanya saja nasabahnya bukan berasal dari negara mereka sendiri. Dan karena sistemnya itu ya beda daripada bank pada umumnya, jadinya perbankan lepas pantai ini sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga diharuskan untuk memiliki lisensi agar bisa mengatur aktivitas perbankannya geng. Nah, pemerintah Nauru sendiri memberikan lisensi kepada sekitar 400 bank asing di awal tahun 1990-an. Terus juga di pertengahan tahun 1990-an, pemerintah Nauru juga menjual paspor Nauru tanpa banyak pemeriksaan yang ketat. Jadi gampang banget gitu mendapatkan paspor Nauru. Jadi warga negara asing bisa membeli paspor tersebut sesuka hati mereka dan gak perlu diawasi secara ketat lewat imigrasi. Nah, gara-gara bisnis ini, pemerintah Nauru bisa mendapatkan jutaan dolar per tahunnya. Tapi di sisi lain, dari bisnis ini juga membuat Nauru menjadi tempat bagi orang-orang yang menghindari pajak dan pencucian uang, serta orang-orang yang udah melakukan kriminal itu membawa uang mereka kabur bersembunyi di Nauru. Yang mana di saat itu ada puluhan miliar dolar dari bisnis ilegal yang berputar di Nauru selama tahun 1990-an. Semua penjahat lari ke sana. Nah, akhirnya dua bisnis tadi, yaitu membuat perbankan lepas pantai dan penjualan paspor yang tadinya dipikir bisa memperbaiki kondisi perekonomian Nauru, ternyata tidak membuahkan hasil. Pemerintah Nauru pun merasa putus asa karena nggak bisa memperbaiki perekonomian negara mereka. Ya gimana, dari awal udah korupsi duluan gitu. Kemudian di tahun 2001, Nauru dengan terpaksa mengizinkan Australia untuk mendirikan pusat pertahanan di negara tersebut untuk menjadi buangan orang-orang yang mencari suaka di Australia. Dijadiin tempat sampah geng, gila banget. Dan jadi ini kasusnya sama seperti Rohingya gitu geng, yang mana datang ke Indonesia untuk mencari suaka. Nah, bedanya dengan di Indonesia, Australia nggak mau menerima pencari suaka ini. Jadi akhirnya mereka setiap kali ada orang yang mencoba masuk ke negara mereka secara ilegal, mereka akan membuangnya ke Nauru sebagai tempat untuk menampung para pencari suaka ini. Di tahun 2002 aja ada sekitar 1000 pencari suaka yang kebanyakan berasal dari Afghanistan dan juga Irak yang sudah diangkut ke Nauru,
dibuang ke Nauru. Dan hal tersebut dilakukan oleh Australia selama beberapa tahun sehingga membuat Nauru mendapatkan uang dari Australia bernilai jutaan dolar akibat menampung para orang-orang pencari suaka ini. Nah, namun geng, lagi-lagi uang yang diberikan oleh Australia ini juga masih belum cukup untuk menggantikan sumber perekonomian mereka yang dulu, yaitu fosfat yang sudah habis karena sepanjang tahun 1990-an cadangan fosfatnya terus menurun. Nah, di tahun 2000 Nauru itu berhasil mengekspor 500.000 metrik ton, namun di tahun 2004 Nauru hanya bisa mengekspor 22.000 metrik ton fosfat aja. Dan di saat kondisi Nauru ini semakin terpuruk, pemerintah Nauru masih belum mau untuk memungut pajak penghasilan dan masyarakat Nauru hanya bekerja di sektor publik aja, yang mana itu menjadi pekerjaan utama bagi warga Nauru. Investasi negara tersebut juga menjadi kacau dengan defisit yang terus terjadi selama bertahun-tahun. Pemerintah Nauru juga sudah meminjam banyak uang dari dana kekayaan negara untuk bisa bertahan. Nah, karena kesulitan untuk bisa membayar upah warganya dan gagal untuk membayar pinjaman, pada tahun 2004 pemerintah Nauru setuju meminta tolong kepada Australia agar bisa mengelola keuangan negara mereka. Benar-benar jadi tergantung banget sama Australia ini negara. Di tahun 2005 ekspor fosfat mereka kembali turun drastis dengan hanya bisa menghasilkan 8.000 metrik ton aja. Permasalahan mereka juga nggak berhenti sampai di situ, geng. Nauru juga terpaksa untuk menghentikan tindak pencucian uang dan penjualan paspor dari negara mereka untuk warga negara lain. Sampai pemerintah Amerika melarang bank-bank Amerika agar tidak berurusan dengan lembaga negara yang nakal, termasuk di dalamnya Nauru. Jadi Nauru ini di blacklist lah sama Amerika karena dikenal sangat nggak ketat, brutal, terlalu barbar gitu. Nauru juga pada akhirnya mengakhiri perbankan lepas pantai mereka yang tadinya mereka anggap akan memperbaiki ekonomi mereka. Padahal itu semua hanya jadi tempat untuk para kriminal mencuci uang atau menabung di sana, menyimpan uang mereka. Terus geng, masih dengan upaya untuk membangkitkan perekonomian, di tahun 2006 Nauru mencoba untuk meningkatkan peralatan pertambangan mereka dan memperbarui infrastruktur pertambangan untuk bisa menggali fosfat di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Jadi ibarat ini udah rusak di satu tempat, mereka pengen gali di tempat yang lain supaya hasilnya jauh lebih besar gitu. Mereka di saat itu sepertinya hanya berharap kalau masih ada cadangan fosfat yang tersisa di negara mereka. Lalu Nauru kemudian menemukan adanya cadangan fosfat kedua di negara tersebut yang diperkirakan menghasilkan sebanyak 20 juta metrik ton. Dan di saat itu ada rencana untuk menambang cadangan fosfat kedua ini, tapi banyak pihak yang memperkirakan kalau penambangan ini hanya percuma aja. Dan penambangan untuk kedua ini itu bukanlah solusi jangka panjang untuk memperbaiki masalah perekonomian Nauru, tapi justru akan memperparah kondisi lingkungan yang di sana yang sudah sangat rusak dan dampaknya jauh lebih parah dibandingkan sebelumnya. Kemiskinan merajalela di sana, geng, dan membuat tingginya angka pengangguran karena mereka udah serba salah, nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya sedikit lokasi wisata yang bisa dikunjungi. Dan kalau dilihat dari atas, Nauru ini sangat menarik sebenarnya. Tapi kalau dilihat secara dekat, banyak mobil-mobil yang sudah berkarat, rumah yang hancur, dan dikelilingi banyak sampah. Para pencari suaka pun akhirnya menetap di Nauru yang jumlahnya sekitar 10.000 orang yang ikut menambah beban negara tersebut. Dan semua makanan yang ada di sana itu diimpor. Beda nih sama di negara kita. Di negara kita masih banyak kan daerah-daerah yang ya udah nanam sendiri, berasnya buat ditanam terus makan sendiri. Nah, kalau di Nauru bahkan mereka tidak bisa untuk minum air tawar secara langsung dari tanah mereka sendiri. Mereka harus impor, harus beli dari luar. Mereka makan bukan dari bahan yang segar seperti kalau kalian beli di pasar gitu, tapi semuanya sudah dalam bentuk kalengan yang pastinya tinggi akan bahan pengawet, tinggi garam, tinggi gula. Nah, karena itu Nauru menjadi salah satu negara yang memiliki masalah obesitas tertinggi di dunia dengan lebih dari 2/3 pria Nauru dan 3/4 perempuannya yang mengalami obesitas. Gila nggak tuh? Penyakit semua isinya. Dan ada sekitar 1/4 dari semua orang dewasa yang ada di Nauru itu menderita diabetes. Penduduk Nauru juga memiliki tingkat merokok yang paling tinggi dan penggunaan alkohol yang meluas yang menjadikan faktor maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sana. Jadi bener-bener amburadul lah negara ini sekarang. Terus geng, menurut informasi yang gue dapatkan dari media Al Jazeera, Nauru ini memiliki rencana untuk menambang ke dasar laut untuk bisa keluar dari kemiskinan. Jadi di daratnya udah hancur, dasar lautnya pengen dikeruk lagi. Namun rencana dari Nauru ini mendapatkan pertentangan dari pemerhati lingkungan karena bisa menimbulkan kerusakan bagi ekosistem laut. Dan kalau sampai pertambangan laut Nauru ini disetujui, bisa-bisa negara lain juga akan mengajukan penambangan laut yang juga dikhawatirkan akan terjadi persaingan komersial antar negara yang semakin merusak ekosistem laut, geng. Nah, miris banget pokoknya. Nauru yang awalnya adalah negara kaya, tetapi karena tidak mengelola keuntungan dengan baik, malah justru dihambur-hamburkan dan membuat negaranya menjadi miskin semiskin-miskinnya.
Nah itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai negara Nauru. Mungkin dari pembahasan gue ini bisa menjadi bentuk pembelajaran bagi Indonesia, negara kita, agar mengelola sumber daya sebaik mungkin dan gak konsumtif dalam belanja negara. Kalau nggak mau seperti Nauru. Gimana tuh geng menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah.